kita berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari mulai Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, kata Allah, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dinamakan haram sebab haram kita mengotori di bulan-bulan ini dengan berbagai macam hal-hal yang tak baik, dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, dan lain sebagainya. Bahkan di bulan-bulan haram ini, sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab itu nggak berani untuk berperang, nggak berani mengangkat senjatanya, menumpahkan darahnya berperang di bulan-bulan ini, saking memuliakan bulan-bulan ini. Apa 4 bulan haram tersebut? 4 bulan haram tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, yang saat ini kita berada di bulan Rajab. Ya, ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yang memiliki istimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sampai kotorin bulan yang mulia ini dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan. Jangan. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini. Entah itu dengan puasa, entah itu dengan doa-doa, wiritan, zikir, istighfar, dengan berbagai macam sigohnya. Maka amalin apa yang telah kita ketahui, ya. Jangan sampai kita sia-siain. Allah Subhanahu wa taala udah kasih kita umur sampai ke bulan Rajab ini, dan alhamdulillah kita tahu bahwa bulan Rajab ini bulan yang mulia, dan kita juga tahu bahwa kita dianjurkan untuk beramal soleh di dalamnya. Jangan sampai kita sia-siain. Karena belum tentu tahun depan kita ketemu bulan Rajab lagi, ya. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita sampai ke bulan Rajab tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan disia-siain. Jangan Allah udah kasih terus kita nggak manfaatin. Ya, akhirnya Allah cabut tuh nikmat dari hidup kita. Alhamdulillah, ya. Makanya kita perbanyak amal ibadah, amal soleh di bulan Rajab ini. Khususnya memperbanyak puasa, bangun malam di malam-malam bulan Rajab. Kemudian memperbanyak doa, wirid, zikir, serta istighfar. Karena ini bulan-bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bahkan dalam riwayat, fikul lisa'ah utaqa minan nar. Di setiap waktu di bulan Rajab itu, Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya untuk dibebaskan dari api neraka. Jadi setiap waktu, kalau Allah lihat ada hambanya yang sungguh-sungguh betul tobat, minta ampun sama Allah, Allah pilih tuh orang buat dibebasin dari api neraka. Karena kebanyakan orang ya banyak dosa, banyak maksiat, banyak melakukan kemungkaran, dan kebanyakan orang lebih pantas mampir dulu ke neraka. Tapi kalau dia sungguh-sungguh di bulan Rajab ini, dia bertobat, dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dia beristighfar, Allah pilih dia tuh, nggak mampir dulu ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua langsung dimasukin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh istighfar atau dikiran-dikiran yang lain, wiridan-wiridan yang lain, ya. Perbanyak juga puasa, perbanyak juga bangun malam, perbanyak amal soleh. Namun di antara amalan-amalan yang begitu banyak di bulan Rajab ini, amalan yang paling afdal adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena tarkul ma'asi itu afdalul ibadah. Meninggalkan maksiat itu adalah paling afdolnya ibadah. Kalau ditanya apa ibadah yang paling afdol, ninggalin maksiat. Itu ibadah yang paling afdol, ninggalin maksiat, ya. Makanya amalan-amalan yang paling baik kita amalkan di bulan Rajab ini dari sekian banyak amalan, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Al-Imam Ibn Ruslan dalam Sofwatul Zubat beliau mengatakan, wa ta'atun miman haraman yaqulu mithlu bina'i fawqa maujin ja'alu. Orang
yang rajin taat ibadah beramal soleh, tapi dia tidak memperhatikan dirinya untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, seperti orang yang membangun satu bangunan di atas air yang berombak. Dia taat, banyak ibadah, banyak beramal soleh, tapi masih makan makanan yang haram, masih ngelihat yang haram, masih lakukan perbuatan-perbuatan haram, sama seperti orang yang membangun satu bangunan di atas air yang berombak, nggak bakal bisa berdiri. Begitu juga agama kita. Kalau kita taat, rajin beribadah, beramal soleh, tapi nggak pernah memperhatikan diri kita buat ngejauhin diri dari perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, maka nggak bakal tegak agama kita, ya, nggak bakal tegak agama kita. Ya, mulai jauhin perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, karena itu yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, ya. Jangan kadang-kadang ngerasa tenang, ngerasa bangga, ngerasa cukup atas ibadah yang dia lakuin. Salah satu tipu daya setan itu begitu. Kalau orang udah nggak bisa digoda dengan berbagai macam perbuatan dosa, kemaksiatan, dia bakal dibuat bangga, dibuat ngerasa cukup atas ibadah yang dia lakukan. Sampai akhirnya ngerasa cukup dengan ibadahnya, cukup dengan amal solehnya. Dia berbuat dosa, dia melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, dia ngerasa kayaknya amalnya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak. Padahal ibadah yang paling afdal adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan serta kemungkaran. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, dan mudah-mudahan ampuni segala dosa kita, baik dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.